Belajar seni peran sejak usia dini adalah pendekatan yang menyenangkan dan edukatif dalam pengembangan anak. Dari tahap seni peran ini, anak-anak diperkenalkan dengan dunia imajinasi, ekspresi, dan kolaborasi. Dan melalui permainan peran, mereka juga dapat mengeksplorasi berbagai karakter, situasi, dan emosi yang sekaligus membantu mereka memahami dunia di sekitarnya. Sudah hadir bersama kami pendengar ataupun pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Dalam obrolan budaya kali ini ada kedua narasumber dari Sanggar Bintang Batam dan Teater Pekik Nyaring. Halo Bang Pandi dan Bu Lydia. Halo Aziza. Iya, bisa diperkenalkan diri dulu? Oke, saya Lydia dari Sanggar Bintang Batam dan ini coach kami. Ya, saya Pandi Mirdianto dari Teater Pekik Nyaring Kota Batam. Oke, dengan Bang Pandi dan Bu Lydia ya. Bisa dijelaskan dulu Bang Pandi dan Bu Lydia, apa sih sebenarnya seni teater itu? Oke, mungkin kita akan mencoba mengulik apa itu seni teater. Jadi seni teater itu saya analogikan seperti pohon besar, Aziza. Iya. Jadi yang mana di sana pohon besar itu mempunyai batang, dahan, ranting, terus ada daun. Nah, di situ ada elemen-elemen penting seni lainnya, seperti seni peran, seni bagaimana untuk menyutradarai, bagaimana untuk membaca puisi, berpantun, dan bergurindam. Itu di semua yang ada di dalam seni teater itu ada. Sedangkan menurut bahasa Yunani, teater itu adalah teatron, yang artinya panggung pertunjukan. Itu sebagai tempat ritual juga seni teater ini. Mungkin sekilas seperti itulah pengertian dari seni teater. Oke, itu dari penjelasan dari Bang Pandi ya. Bagaimana dari Bu Lydia penjelasan mengenai seni teater? Kalau dari saya tuh seni teater menurut saya sesuatu yang amat sangat menarik untuk pengembangan minat dan bakat anak, untuk menyalurkan hobi, untuk membuat anak lebih percaya diri. Dan itu sebenarnya tidak terbatas dengan anak saja, mungkin dengan masyarakat luas pun itu bisa diterapkan gitu. Oke, itu dari Bu Lydia ya, pemirsa dan pendengar RRI Net. Lalu ini kan dengan Bu Lydia selaku General Manager tadi ya, Sanggar Seni Bintang Batam. Dan Pak Pandi selaku Ketua Umum dari Teater Pekik Nyaring. Pekik Nyaring ya. Bisa diceritakan sejarahnya dulu, ini kayaknya Bu Lydia ini yang mencetuskan seni teater pertama di Batam ya? Sebetulnya mungkin bukan kami yang pertama, cuman karena kemarin memang di Batam itu belum kelihatan lah teater itu. Jadi waktu awal yang kami lakukan itu jadi saya ada kerjasama dengan Bos Idan. Iya. Itu mimpinya dia sudah lama sih, dari beberapa tahun yang lalu tuh, dari waktu saya masih di Jakarta, itu Bos Idan itu selalu bilang, ayo Lid kita bikin sanggar, ayo Lid bikin sanggar gitu. Nah jadi waktu itu karena saya masih anak-anak kecil dan saya masih belum punya waktu, akhirnya pas saya pindah ke Batam, saya lihat di Batam nih belum ada gitu. Jadi waktu itu saya coba tanya, saya bilang gimana nih, saya mau nggak kalau kita coba buka di Batam. Gitu. Dan akhirnya Bos Idan waktu itu kita coba, dia datang ke Batam dan kita sempat yang waktu itu memang kita keliling kita tanya apakah di sini ada teater gitu kan. Dan kebanyakan orang bilang nggak ada gitu. Dulu pernah ada tapi udah nggak tahu pada kemana katanya. Sampai sekali pas waktu kami habis pembukaan, tiba-tiba Bang Pandi ini datang ke sanggar kami dan memperkenalkan diri. Dan di situ kami baru tahu ternyata ada ya teater yang masih aktif, ada sanggar yang aktif juga gitu. Itu tadi dari Bu Lydia ya, selaku General Manager Sanggar Seni Bintang Batam ya. Lalu sebagai Ketua Umum dari Teater Pekik Nyaring, Bang Pandi, bagaimana Teater Pekik Nyaring ini awal mulanya seperti apa? Nah, sebetulnya awal mula Teater Pekik Nyaring ini kenapa saya bawa ke Kota Batam. Sebetulnya ke Teater Pekik Nyaring ini kami berdomisili di Sumatera Barat sebelumnya, yaitu pada tahun 2015. Ketika kami menamatkan kuliah di Institut Seni Indonesia Padang Panjang, dan kami membencat 3 pendiri dari Teater Pekik Nyaring ini, dan akhirnya merantau ke daerah masing-masing. Akhirnya saya terbuang
ke Kota Batam dan akhirnya ingin memajukan, mengembangkan yang namanya seni teater di Kota Batam. Salah satu niat pertama kami itu mengadakan workshop setiap sekolah dasar se-Kota Batam kemarin itu, Kak. Ada 140 sekolah yang mengikuti workshop kami. Dan di situ kami juga ditunjuk sebagai juri di dalam FL2SN dan kami juga menjadi coach mendampingi anak-anak murid kita yang tampil ke FL2SN ke tingkat nasional. Apa itu FL2SN tadi Bang Pandi? Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Oh, tingkat nasional ya? Ya. Oke. Ya. Sudah ada sejak kapan ini Bu Claudia dan Bang Pandi dari Sanggar Seni Batam ataupun Seni Teater Pekik Nyaring? Sudah sejak kapan? Kalau Sanggar Bintang Batam itu baru berdiri bulan Mei kemarin. Bulan Mei di tahun 2024 ya? ya? Jadi baru sekitar 7 bulan ya. Oke. Kalau untuk Bang Pandi? Ya, sebetulnya kami dari tahun 2023 Desember, hampir berdekat mungkin lahirnya kalau di Kota Batam. Tapi sebelumnya kami udah mencoba untuk mencari tahu juga seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Lydia. Bahwa kami mencari tahu bagaimana sih teater di Kota Batam. Emang dulunya ada kayak teater rumah hitam, mungkin Bapak Ibu mungkin sudah mengetahuinya juga. Terus masih banyak lagi sanggar-sanggar. Tapi saya sempat ngobrol dengan beliau-beliau. Mungkin seperti itulah. Bagaimana sampai saat sekarang teater ini masih bisa diterima oleh masyarakat. Oke. Jadi apa yang melatar belakangi dibikinnya seni Sanggar Bintang Batam sama Teater Pekik Nyaring ini? Kalau saya karena mungkin memang saya sebenarnya suka dengan dunia teater ya? Teater gitu. Cuman karena memang saya tidak mempelajari seperti Pak Pandi dan Bos Idan. Cuman saya melihat di mana dulu anak-anak saya pun sangat tertarik dengan dunia seni peran. Dan mereka itu waktu SMP, SMA itu ada beberapa kali untuk pentas di beberapa tempat yang lumayan inilah bergengsi, gitu kan, bergengsi. Oke. Jadi saya melihat waktu saya datang ke Batam ini, saya lihat kenapa Batam nggak bikin hal yang sama dengan seperti itu gitu. Banyak anak-anak itu yang punya bakat, mereka nggak mengerti menyalurkannya. Sedangkan dari pengalaman saya gitu, saya melihat anak-anak ini bisa menumbuhkan emosinya, mengeluarkan emosinya itu melalui seni-seni teater seperti ini, di mana mereka belajar untuk menangis, belajar untuk berteriak, belajar untuk mengeluarkan emosinya gitu kan. Saya pikir ini bagus banget gitu. Jadi saya tertarik, apalagi dengan pengalamannya lihat Bos Idan gitu. Ini bisa kok sampai istilah katanya kalau benar-benar mau dijalanin itu bisa kok sampai istilahnya main di sinetron, bisa sampai istilahnya ke tingkat nasional gitu. Jadi saya bilang ini menarik sekali gitu. Oke. Kalau untuk Bang Pandi, apa yang melatar belakangi membuat Teater Pekik Nyaring? Kan sudah lama nih, dari 2015 ya? Ya, sebetulnya melatar belakangi sebetulnya yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, salah satu pengabdian terhadap ke masyarakat. Iya, gitu. Jadi pun kita sebagai sarjana seni, yaitu seni teater ya harus kewajiban kita untuk mengembangkan yang namanya teater. Apalagi di Kota Batam yang sempat tidak ada, ibaratnya mati suri. Tapi sekarang kami ingin berkolaborasi dengan Sanggar Bintang Batam, bagaimana teater itu masih ada. Dan bagaimana pengajaran-pengajaran terhadap seni teater sebetulnya itu kita sudah masuk juga ke dunia pendidikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwasanya sekarang ada kurikulum merdeka dengan program P5 atau profil Pancasila. Itu kami sudah masuk ke ranah pendidikan. Maksudnya teater itu sebagai penunjang pendidikan, pembentukan karakter. Karakter yang sebagaimana? Karakter-karakter baru yang menjadi hal-hal yang positif. Nantinya kami akan mempelajari bagaimana sih manajemennya sebuah organisasi atau seni teater. Manajemen produksi, manajemen waktu, manajemen disiplin. Nah, dan situlah akan datang nantinya karakter-karakter baru yang disampaikan oleh Ibu Lydia tadi.
Oke, berarti ini Sanggar Bintang Batam dan Teater Pekik Nyaring ini, apakah pesertanya atau anggotanya anak-anak usia sekolah? Mungkin Bu Lydia bisa jawab. Kami terbuka untuk semua usia sebetulnya. Semua usia? Semua usia. Jadi tidak ada batasan. Yang penting kalau untuk anak-anak mungkin sudah mengerti ya untuk dengan pengajaran gitu. Dan kami tidak membatasi usia karena seni itu kan istilah kata siapa aja bisa kembangkan gitu kan. Bahkan kadang-kadang yang di usia saya pun masih kadang-kadang dulu kita pengen ini nggak bisa ya. Kenapa ya kita nggak mulai dari sekarang gitu? Kadang-kadang ada seperti itu juga gitu. Oke, kalau untuk Sanggar Bintang Batam udah ada berapa pesertaannya sampai sekarang? Kalau kepesertaan karena kita masih baru ya Mbak ya, jadi mungkin belum terlalu banyak gitu. Jadi kadang-kadang kalau memang kita ada pertunjukan atau apa, masih kadang-kadang kita coba kolaborasi juga. Makanya kemarin juga kita sama Pekik Nyaring kita kolaborasi karena kami lihat untuk pengenalan teater ini kita butuh waktu kalau di Batam ini. Gitu. Jadi masih banyak anak-anak yang masih belum buat apa ya belajar teater ya. Ini mau kemana sih teater gitu. Jadi ini yang kita lagi coba untuk memperkenalkan ke anak-anak gitu. Oke, kalau untuk Bang Pandi, ada kriteria usia nggak untuk masuk ke teater Pekik Nyaring? Sebetulnya untuk kriteria, sebetulnya tidak ada sih Azizah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Lydia tadi betul. Jadi bahwasanya kita berkreasi itu atau berkreativitas itu tanpa memandang usia. Tapi sekarang kalau untuk keanggotaan dari teater Pekik Nyaring itu yang banyaknya orang yang putus sekolah. Oh gitu ya? Ya, jadi ya maksudnya yang putus sekolah itu kerja yang serabutan kayak ojol mungkin. Jadi di situ kami mengajak merangkul supaya nanti teman-teman itu ada bekalnya. Salah satunya kami belajarkan pantomim dan mengajarkan seni peran juga. Nanti untuk membantu saya menjadi coaching mungkin. Jadi asisten saya menjadi coaching, baik itu pantomim, baik itu yang namanya seni peran. Oke, baik. Ini sebagai aktor atau pemain peran ya Bang Pandi ya. Kenapa sih anak-anak itu perlu bermain teater? Kenapa perlu? Ya sepertinya sangat perlu ya. Karena di setiap, apalagi di sekolah, kita ada presentasi. Presentasi itu kebanyakan anak-anak didik kita itu tidak percaya diri. Betul. Jadi untuk dengan belajarnya teater ini, anak-anak bisa yaitu namanya percaya diri dan mengasah mentalnya. Kebanyakan anak-anak sekarang takut untuk tampil di depan, apalagi di depan orang banyak. Ya. Udah grogi ya? Ya udah grogi. Jadi untuk salah satunya teater ini ya untuk percaya diri, mental, kreativitas, dan bagaimana kerja kolaboratifnya antara sesama murid. Di situ kita mengajari seperti itu. Oke, banyak yang bisa dipelajari dari seni teater ya Bang Pandi ya. Oke, untuk Bu Claudia, apa saja sih Bu manfaat atau benefit yang bisa dirasakan anak-anak yang mengikuti sanggar seni ini? Jadi manfaatnya kalau menurut saya anak-anak lebih percaya diri, itu satu. Yang kedua mereka jadi lebih mengerti, maksudnya apa sih yang mereka mau gitu. Jadi kemarin waktu kami buka kelas, ada anak yang tadinya waktu masuk itu nggak ngerti mau kemana gitu. Tapi akhirnya begitu dia jalanin, oh saya lebih tertariknya ke pantomim gitu. Yang satunya lagi, oh saya lebih sukanya seni peran aja gitu. Jadi saya lihat ini untuk menggali semacam ininya anak-anak sendiri ya, semacam kesukaan anak-anak sendiri gitu. Jadi ini saya bilang ya bagus mereka mengenali lebih dini gitu. Oke. Balik lagi ke Bang Pandi. Menurut Bang Pandi itu kapan ya anak-anak mulai bisa diajak untuk berlatih bermain seni peran? Ya sebetulnya kalau untuk anak-anak untuk dia mengajak untuk latihan itu setidaknya kelas 3 SD sebetulnya. Kelas 3 SD. Efisiennya. Jadi kelas 3 itu kan rentang umur 8 tahun. Iya. 8 sampai umur sampai tua pun boleh. Kenapa dari 8 tahun? Kenapa 8 tahun? Karena mereka mungkin sudah mengerti yang mana yang baik dan benar sebetulnya. Udah bisa mencerna hal-hal tersebut. Tapi kalau untuk kelas 1 baru 7 tahun itu kadang masih anak-anak itu suka main-main.
Oke. Dan mungkin bisa juga kita masuknya ke umur segitu, yaitu dengan cara mungkin dengan berdongeng. Nah, dongeng adalah salah satu dari teater juga gitu loh. Oh, dongeng juga termasuk ke dalam seni teater? Ya, dongeng boneka, itu termasuk di dalam seni teater. Oh, banyak ya ruang lingkupnya seni teater ya, Bang Pandi. Jadi ruang lingkupnya kenapa saya analogikan seperti pohon, ya seperti itu Kak. Biar seluruh seni itu terhimpun sebetulnya di dalam seni teater, yaitu yang saya bilang tadi, teatron dari bahasa Yunani itu panggung pertunjukan. Setiap yang dipertunjukkan itu adalah teater sebetulnya. Oke, jadi saya tertarik ini. Jadi apa aja nih yang disebut seni teater menurut Bang Pandi? Ya, yang seni teater itu kalau kita merujuk ke dalam artinya bahasa Yunani teatron tadi, yaitu panggung pertunjukan. Ada panggung, ada penonton, itu sudah bisa disebut dengan teater. Oh, begitu. Seperti kita sekarang ini sudah bisa disebut seni teater juga ini ya. Ya, kenapa? Karena kalau ada penonton, ada panggung dan ada yang ditonton, itu sudah termasuk seni teater. Sesimpel itu sebetulnya seni teater. Tapi bagaimana sih cara kita olah vokal, olah tubuh dan olah rasa yang diajarkan? Mungkin seperti itu lebih detailnya nantinya. Bagaimana sih olah vokal itu, bagaimana sih olah rasa itu, bagaimana sih olah tubuh seorang aktor itu. Oke, menarik sekali jawaban dari Bang Pandi ya. Oke, kita balik ke pertanyaan lainnya untuk Bu Claudia ini ya. Bu Lydia maksud saya ya. Bu Lydia, dari sejak diresmikannya Sanggar Bintang Batam, apa yang paling berdampak atau seberapa besar pengaruhnya bagi anak-anak yang mengikuti Sanggar Bintang Batam? Ya seperti yang tadi saya bilang, anak-anak lebih percaya diri. Jadi waktu itu sampai ada orang tua tuh sampai kaget gitu. Maksudnya loh, ternyata dia bisa ya gitu. Ternyata saya baru lihat loh anak saya bisa percaya diri seperti ini. Gitu. Bahkan orang tuanya nggak percaya ya, Bu percaya. Ya. Oh. Jadi saya bilang ya itu dengan kita melatih mereka untuk mengeluarkan emosi dan sebagainya, itu buat mereka itu jadi tampil lebih bisa mengeluarkan apa yang potensi yang ada dalam diri mereka gitu. Oke, bakat tersembunyinya. Oke, betul. Ini balik lagi ke Bang Pandi ya, sebagai seorang aktor atau pemain peran. Ada nggak sih Bang perbedaannya dari seni teater dewasa dan seni teater dunia anak-anak? Ya, sebetulnya sangat jauh perbedaannya. Oke, bisa dijelaskan? Ya, perbedaannya antara kalau yang dewasa dia itu lebih yang namanya teater modern. Modern. Ya, jadi teater modern yang mana kita lebih berfokus kepada metode. Metode acting yang diajarkan oleh guru besar kita yaitu Stanislavski. Yaitu ada mengatakan to be menjadi. Menjadi seorang tokoh itu kita harus mengingat emosi yang lama dan dihadirkan kembali di atas panggung. Oke. Jadi mungkin kalau untuk anak-anak kita ingatan emosinya terbatas mungkin. Betul. Ya. Jadi kalau untuk dewasa kita lebih mengalih lagi yang ingatan-ingatan lama, terus bagaimana kita menganalisa juga psikologi seorang tokohnya, kita belajar juga bagaimana fisikal seorang tokohnya, dan kita belajar sosiologi seorang tokohnya. Jadi kita analisis seorang tokoh itu 3 hal itu harus kita dalami analisanya, biar kita bisa menjadi seorang tokoh yang utuh. Yaitu bukannya si Pandi lagi, tapi sudah menjadi aktor yang baru, karakter yang baru. Orang lain. Ya. Oke Bang Pandi, karena sudah tahu pernah mengajar baik teater dewasa ataupun anak-anak, apa yang paling membedakan? Maksudnya lebih susah mana? Mengajarkan ke orang dewasa atau ke anak-anak dalam seni bermain peran? Ya sebetulnya di dalam teater sama-sama susah sebetulnya. Karena kita mentransfer ilmu itu tidak ada yang selalu dimengerti langsung. Kita harus mempunyai metode yang bagaimana sih yang dewasa ini bisa menerima metode kita. Dan bagaimana sih anak-anak bisa menerima metode kita. Mungkin kalau untuk anak-anak kita lebih ajak dulu main. Ajak dulu apa sih hobi mereka dulu. Baru kita masukkan ke dalam metode acting yang mau kita resapi ke anak-anak. Kalau yang dewasa mungkin kita berbanyak yang namanya literasi. Literasi itu akan membuka wawasan kita untuk menjadi aktor yang baik dan benar. Ya, mungkin itu jawabannya.
Oke, jadi yang lebih gampang diarahkan yang dewasa atau anak-anak ini, Bang Pandi? Ya tergantung, ya sama susah sebetulnya. Ya soalnya kan sudut pandang seseorang pelatih itu akan berbeda dengan sudut pandang penonton. Oh begitu. Ya kenapa saya bilang seperti itu? Teater itu karena seni pertunjukan, dia harus mempunyai proses yang begitu panjang. Ya. Tidak ada yang instan di dalam seni pertunjukan. Semua seni pertunjukan, apakah itu musik, tari, dan kerawitan, itu dia harus melalui yang namanya tahapan proses. Okay. Tahapan proses ini ya yang seharusnya bagaimana seorang pelatih bisa mengaturnya, manajemennya. Nah, seperti itu sebetulnya Ibu. Oke, Bang Pandi, masih ke soal anak-anak, seni peran anak-anak ya. Keingintahuan anak-anak kan cenderung besar dan bebas ya, liar ya. Jadi bagaimana sebagai coach atau pelatih menyalurkan keingintahuan dari anak-anak dalam seni peran? Ya, sebetulnya kalau khusus di Kota Batam, sebetulnya kami seni peran untuk teater, mungkin kita lebih mengarah ke pantomim. Oke. Kenapa ke pantomim? Karena pantomim ini dilombakan di setiap tahunnya. Jadi ada beberapa sekolah yang kami mengajar eskul. Itu bagaimana sih anak-anak itu tertarik dengan pantomim? Ya pantomim itu adalah gerakan tanpa berbicara, tapi hanya memakai yang namanya ekspresi, mimik wajah. Mimik wajah. Dan itu harus sampai terhadap penonton. Nah di situ kita memerlukan juga kelenturan tubuh seorang anak. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan anak itu kadang membuat kita tersudut juga kadang-kadang. Seperti apa contohnya? Ya, seperti apa sih gunanya teater tuh Bang? Jadi satu sisi kita, anak ini padahal dia udah tahu pengertian pantomim itu seperti itu, tapi dia masih menanyakan hal-hal yang semacam itu. Dan kita harus memberitahukan bagaimana secara berlahan dan anak-anak itu mengerti bahwasanya pantomim itu merupakan suatu kesatuan dari teater yang tidak bisa dipisahkan. Oke, menarik sekali jawaban Bang Pandi ya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ke Bu Lydia. Bu Lydia, apakah anak-anak di Sanggar Bintang Batam ya diberikan kebebasan sepenuhnya selama mereka belajar seni teater di sana? Selama ini tetap mereka itu untuk awalnya kan pasti ada mereka pakem ya, pakem-pakemnya gitu ya. Nah tapi untuk pada saat mereka berekspresi biasanya memang agak dibebaskan gitu. Jadi mereka ya udah terserah mau ekspresinya kamu seperti apa, tapi tetap kita ada bimbingannya lah buat mereka gitu, ada masukannya juga buat mereka, kamu kayaknya lebih baik seperti ini atau seperti apa gitu kan. Nah tapi untuk mereka dalam misalnya mereka harus nari atau mereka harus marah, itu kita bebaskan. Oke, menarik sekali. Jadi menurut Ibu Lydia nih ya, apakah seni bermain peran atau teater ini sebenarnya itu anugerah yang ada dimiliki anak sejak lahir atau bisa diasah? Karena kan pasti ada anak yang dari lahir pemalu sekali ya. Itu bisa nggak kira-kira diasah kemampuannya untuk bisa berseni teater? Bisa, sangat bisa. Jadi kami ini mengembangkan sanggar di sini itu salah satunya adalah untuk mengembangkan talenta anak-anak. Banyak anak-anak itu yang kadang-kadang nggak ngerti gitu, maksudnya talenta saya ini apa ya, saya suka ini suka itu, kan kadang-kadang anak masih seperti itu. Nah pada saat kita berlatih di teater itu kan kadang-kadang kita menjadikan dia peran, entah dia jadi perannya sebagai guru, entah dia perannya sebagai pengusaha, entah dia sebagai penjual dan sebagainya gitu kan. Jadi mereka belajar untuk mengeluarkan talentanya mereka. Jadi mereka belajar coba, saya mau coba deh, saya jadi penjual tuh seperti apa sih? Mereka harus teriak-teriak seperti kemarin kan ya, dia teriak cabe gitu kan. Jadi mereka yang tadinya ada anak yang pemalu juga gitu. Yang tadinya aduh saya malu deh suruh jadi penjual begini, saya malu gitu. Tapi begitu dia tampil, akhirnya dia pede juga gitu. Jadi dia keluarkan dia punya bakat terpendamnya gitu. Seperti itu sih. Kalau dari Bang Pandi, menurut Bang Pandi apakah setuju dengan Bu Lydia atau ada tanggapan lainnya? Ya sebetulnya sama.
karena kami sudah satu visi yang sama. Jadi bagaimana kalau saya mengajarkan anak-anak itu seperti ini, Ziza. Bahwasanya kami itu pertemuan pertama itu belajar ke pasar langsung. Oke. Oh, ayo, kamu mau jadi apa? Jadi penjual. Ayo belajar di pasar, jadi penjual. Langsung di lapangan ya? Langsung di lapangan. Kenapa? Di situ kita yang melatih yang namanya mental. Mental itu harus kita pupuk juga dari usia dini. Kenapa seperti itu? Bahasanya biar dia bisa melihat orang ramai. Biar dia jangan takut lagi melihat orang ramai. Jadi kami berlahan-lahan mencoba bagaimana sih pengajaran ini bisa efisien untuk pembentukan karakter baru, untuk bagaimana anak-anak ini disiplin, bagaimana anak ini memaknai hidup. Ya. Oke, tapi dari selama Bang Pandi mengajar teater ini, ada nggak anak yang benar-benar sampai sekarang pemalu terus dari awal? Maksudnya bakatnya belum benar-benar terlihat. Tapi sejauh ini perubahan begitu dahsyat. Begitu dahsyat ya? Soalnya nggak ada yang saya bilang, yang dibilang bagaimana pemalu terus, nggak pernah. Kemarin saya sempat ada pertunjukan yang judulnya Ayahku Pulang. Ya? Itu anak itu tidak bisa marah kata orang tuanya. Tapi pas di dialog dia bisa mengeluarkan emosi seperti itu. Padahal anak itu pendiam. Karena nggak disangka itu, Mbak. Ya. Anak itu bisa mengeluarkan. Itu waktu latihan atau sudah mulai acaranya? Waktu latihan itu kami sempat latihan 4 bulan. Setiap hari selama 4 bulan. Yaitu pas 2 bulan terakhir mau tampil baru bisa mengeluarkannya. Emang butuh proses. Iya. Ya, proses itu secara berlahan, secara dorongan dari teman-teman, kamu bisa, ayo kamu bisa. Jadi kayak aku saja, saya pribadi dulunya susah nyebut R. Tapi karena belajar, ya akhirnya nggak terlalu terlihat jadinya. Nggak kelihatan malah ini sekarang. Udah nggak kelihatan, nggak bisa R-nya. Mungkin boleh bilang nggak terlihat lah. Soalnya satu sisi pasti ada, masih ada cadalnya masih kelihatan. Tapi bagaimana kita mengatasi itu, dan itu adalah dengan latihan. Sampai saat sekarang saya masih latihan yang nyebutnya R tadi. Walaupun saya udah menjadi coaching, tapi bagaimana kita bisa menutup kekurangan kita. Ya, dan latihan itu seumur hidup ya? Seumur hidup. Menarik sekali tadi ya kasus dari anak didiknya Bang Pandi yang darinya pemalu bisa akhirnya mengeluarkan emosinya ya, bisa marah ya, sampai orang tuanya pun nggak menyangka anaknya bisa seperti itu. Sampai orang tuanya menangis, Kak. Satu gedung itu hampir seluruhnya menangis karena ya emang kisahnya kisah tragis juga. Jadi Bu Lydia juga menonton juga waktu itu, dan Bos Idan juga. Jadi seluruh orang tua pun nonton juga. Jadi seluruhnya di dalam gedung itu 80% menangis. Pada terkesima ya. Ya. Baik, Bang Pandi dan Bu Lydia, kita rehat sejenak ya. Dan nanti kita kembali lagi ke obrolan budaya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Woi teman-teman, dengerin dulu ya. Iya ya. Kita adalah anak-anak yang ceria.
Cooper. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan tangkap. Hai anak-anakku. Jadi yang kalian lakukan tadi itu seperti tawuran, narkoba, dan ketidakjujuran itu merupakan hal-hal yang negatif. Benar. Bangunlah wahai anak-anakku. Bangunlah wahai anak-anakku. Jadi daripada kalian melakukan hal-hal seperti tawuran dan hal-hal negatif, mari kita berkarya. Paham? Paham gak sih? No. No. Yes. Mari berkarya. Begitu banyak yang ada di hati menanti terkuat, ingin mengungkapkan dan mencurahkan berbagai rasa dan kesan tentang kehidupan. Begitu syarat yang ada di benak menunggu tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan hasrat Demikian hati, hayalan ke dalam ciptaan seni. Demikian pementasan dari Sanggar Bintang Batam. Terima kasih untuk Ibu Matin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, para orang tua siswa RRI Batam, Ibu Harasil, Ibu Wulan Ririn, Bapak Rinjani, SMPN 60 Batam, dan semua pihak yang telah terlibat dalam drama musikal Anak Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu syarat hal yang mungkin dan dapat kita perbuat untuk berbagi rasa, bagi suka dengan cara yang ya pendengar, demikian tadi penampilan dari Teater Sanggar Bintang Batam. Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya. Kali ini sudah hadir di studio ya bersama kami. Dan pendengar ataupun pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, jangan lupa Anda bisa menonton apa yang Anda dengar di YouTube RRI Net ataupun di YouTube official kami di RRI Batam Official. Baik, masih semangat ya Bu Lydia dan Bang Pandi? Masih. Ya, masih semangat. Kali ini pertanyaannya ke Bang Pandi dulu selaku pelatih dari seni teater. Bang Pandi, awal kenal dunia seni peran ini dari mana sebetulnya? Ya, awal mulai saya mengenal seni teater yaitu waktu SMA. Aziza. Jadi waktu SMA itu ada festival lomba seni siswa nasional di bidang seni teater waktu itu. Tapi sekarang di tingkat SMA adalah monolog. Tapi waktu masa saya itu seni teater. Jadi di sana saya pertama kali ikut berperan. Sebelumnya juga pernah waktu SD, SMP saya juga ikut teater tradisional. Jadi ibaratnya tinggal melanjutkan dan akhirnya menentukan untuk kuliah itu di seni teater. Jadi apa yang membuat Bang Pandi senang dengan seni peran? Sebelumnya saya memikirkan seni peran adalah seni yang masih awam, apalagi di kampung saya waktu itu, dan saya ingin mengali potensi yang ada di diri saya. Sebelumnya saya mungkin lebih condongnya ke olahraga, tapi olahraga mungkin terlalu rame, lawan atau apa gitu kan, persaingan di olahraga, dan akhirnya menentukan diri. Aku hanya ingin mencoba hal baru. Mungkin di teater itu kita bukan hanya seni peran saja yang diajarkan, dan itu kita ada belajar acting,
belajar kamera, belajar drama TV, belajar ya banyak hal yang kami pelajari waktu kami di perkuliahan. Jadi ada 144 SKS tuh, dan itu menjadi ketika kami tamat situ kami bisa mengembangkan secara personal diri. Bagaimana sih kita ini harus menjadi seorang seniman, dituntut menjadi seorang seniman yang berintelektual. Jadi sampai saat sekarang udah mendarah daging mungkin untuk seni teater. Terkhususnya kebetulan saya waktu kuliah saya minatnya aktor atau pemeranan, dan saya harus belajar juga kembali masalah bagaimana menyutradarai dan bagaimana menjadi seorang artistik yang baik, dan bagaimana sebagai pimpinan produksi yang baik. Dan akhirnya sampai beberapa tahun ini saya menjadi ketua umum di Teater Pekik Nyaring juga, dan beberapa komunitas-komunitas lain saya juga ikut serta, baik itu di saya bergabung juga dulu di Dinas Pariwisata sebagai pembimbing yang seni kesenian anak nagari dulunya, dan akhirnya sudah menetapkan diri bahwasanya seni teater itu adalah pilihan yang tepat. Jadi begitu ceritanya ya Bang Pandi ya. Kalau untuk seni teater tadi kan luas ya, seperti pohon yang bercabang-cabang tadi menurut Bang Pandi. Kalau Bang Pandi lebih condong kemana seni teaternya? Kalau saya lebih condongnya kalau untuk sekarang fokusnya ke sutradara dan juga ke aktorat tetap. Kebetulan hari Sabtu besok kami juga tampil sendirian, yaitu monolog. Nah, mungkin nanti Aziza boleh nonton juga nanti ke sanggar kami, Sanggar Bintang. Boleh. Ya, jadi ibaratnya seni itu kalau gak kita ulangi dia akan hilang. Ibarat kita belajar juga. Kata pepatah kan, sering jalan ditempuh semakin ilmu kita semakin mantap. Iya betul. Ya. Oke. Kalau menurut Bang Pandi dalam memerankan peran, apakah bisa sampai mempengaruhi atau terbawa emosional dalam kehidupan sehari-hari selama menjadi pelaku seni teater? Ya, sebetulnya ketika kita memerankan seorang karakter baru, kita harus mengingat emosi yang pernah kita jalani juga. Nah, itu udah pakemnya seperti itu. Dan akhirnya apa yang kita ingat kembali, ingatan-ingatan emosi yang kita ingat kembali, dan itu pasti terjadi di atas panggung. Oke, baik. Kalau Bang Pandi sendiri, seni teater tadi ada banyak. Apa yang menurut Bang Pandi paling susah? Sebetulnya yang paling susah itu manajemen diri ya. Ya, manajemen diri ini yang sangat susah sebetulnya. Ya, mungkin orang luar melihat seni teater itu orang yang amburador. Kenapa saya bilang seperti itu? Orang yang suka merokok mungkin, orang yang rambutnya panjang-panjang. Bebas ya jiwanya ya. Jadi sebetulnya tidak seperti itu. Mungkin pemikiran seperti itu harus kita batasi pada hari ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa penampilan seorang seniman itu rambutnya panjang-panjang dan berewokan, kebanyakan seperti itu? Karena ada filosofinya. Apa itu filosofinya Bang Pandi? Filosofinya kata-kata seniman. Jadi semakin panjang rambutnya semakin berisi kepalanya. Ya, jadi ada suatu hal yang dia ekspresikan di lewat rambut. Oh gitu ya ternyata ya. Kayak saya mungkin rambut saya amburadul juga sekarang. Tapi karena saya bisa menempatkan diri ketika saya mengajar juga di sekolah, dan saya harus memberikan contoh yang baik juga terhadap anak didik yang saya ngajar di sekolah-sekolah. Dan akhirnya harus pakai topi. Setidaknya kita masih terlihat rapi gitu. Di umur berapa sih Bang Pandi tampil pertama kalinya? Ingat nggak Bang Pandi? Kalau untuk teater tradisional mungkin saya kelas 2 SD udah tampil. Oh, dari 2 SD ya? Berarti bakat itu sudah mulai kelihatan sejak belia ya? Ya, ibaratnya seperti ini, karena teater tradisional yang ada di Sumatera Barat itu salah satunya Randai. Randai. Bisa dijelaskan itu Bang? Randai itu adalah salah satu teater tradisional, yang situ ada jalan, ada dialog, ada pemeranan, ada gerak tari, dan ada musik, seluruhnya tergabung di dalam Randai. Oke. Dan di situ kami, karena orang Minang itu kan biasanya
ke surau atau ke musola mengaji. Jadi setiap hari itu kami menghabiskan waktu ya emang di surau. Jadi mengaji di sore hari, malamnya permainan anak tradisional yaitu randai. Oh, termasuk dari situ. silat. Oke. Jadi dari umur 2 tahun itu 2 SD. itu saya udah kebetulan kakek-kakek saya juga pelatih silat juga mungkin dulunya, terus orang tua juga pemerhatian teater tradisional juga. Oke. Waktu tampil pertama kali, Bang Pandi ada grogi nggak? Betul, sebetulnya setiap orang itu kalau perdana tampil pasti ada groginya. Oh iya. Ya itu apa, demam panggung. Ya, jadi demam panggung itu pasti dialami. Oke. Jadi demam panggung ini palingan 2 menit sebelum kita tampil. Gitu ya. Ya, 2 menit sebelum kita tampil pasti kita akan grogi, merasa grogi. Dan bagaimana sih cara mengatasi grogi tersebut? Ya mungkin dengan banyaknya kita untuk pertunjukan-pertunjukan. Dan akhirnya kita telah membiasakan diri kita bagaimana kita tampil itu tanpa demam panggung lagi. Learning by doing berarti ya, semakin sering latihan, semakin sering unjuk gigi, semakin tidak grogi lagi. Jadi Bang Pandi sudah nggak grogi sejak kapan tampil itu? Ya, SMP saya masih grogi. Ya malahan proses saya mungkin terlalu panjang untuk grogi. Karena saya dulu orangnya yang pendiam juga. Terus ya nggak terlalu banyak interaksi dengan orang-orang luar. Jadi ibaratnya agak susah bagaimana ketika kita tampil. Akan tetapi ketika saya sudah mulai SMA, kebetulan saya juga tergabung di OSIS, dan akhirnya saya sudah mendapat manajemen yang namanya kepemimpinan. Dan dari situlah saya belajar dan sampai saat sekarang masih belajar juga. Oh, tapi sudah tidak grogi lagi kayaknya Bang Pandi ya? Kalau sekarang alhamdulillah nggak grogi lagi. Ya, mungkin grogi itu bisa terjadi kapan saja. Dan kita melihat tekanan dari penonton juga. Oke. Kalau untuk Bang Pandi sendiri, siapa role model dari Bang Pandi selama ini bermain seni teater? Kalau untuk bermain seni teater mungkin maestro-maestronya Indonesia mungkin kayak siapa saja? Wisran Hadi dari Sumatera Barat. Beliau adalah aktor sekaligus sutradara. Terus mungkin ada Putu Wijaya dari Teater Koma. Mungkin masih banyak lagi maestro-maestro teater yang di Indonesia. Mungkin kalau untuk siapa sih artis yang sampai saat ini yang masih artis, kita berbicara artis ya. Iya, seniman. Mungkin kalau untuk aktor layar lebar saya lebih suka Reza Rahadian, cara aktingnya. Mungkin ya selama ini saya belajar banyak ke tradisional mungkin. Saya lebih ingin mengangkat tradisional itu bisa menjadi suatu tontonan yang menarik. Oke. Karena kan tadi sudah sejak kelas 2 SD ya Bang Pandi ya berlatih seni teater. Ada nggak yang support dari kecil? Orang tua support nggak? Sebetulnya kalau untuk kedua orang tua sangat-sangat support. Apapun kegiatan saya disupport terus. Baik itu secara materi, secara finansial atau secara dorongan, dukungan, itu sangat mendukung saya apapun kegiatan saya selagi itu hal yang positif. Oke. Jadi tidak pernah dilarang-larang sama orang tua ya, selama yang dilakukan Bang Pandi ini positif ya? Iya, selama ini sampai saya merantau pun nggak pernah dilarang juga. Sampai saya mengembangkan sayap juga di Kota Batam, saya masih disokong bagaimana yang terbaik, masih memberikan doa-doa yang terbaik terhadap saya. Cerita awal Bang Pandi manggung masih ingat nggak Bang? Bisa diceritain nggak ke pendengar dan pemirsa RRI Net? Ya, awal mulanya kalau untuk manggung secara profesional, saya itu waktu lomba FL2SN tingkat SMA. Jadi ini masih ada kenang-kenangan. Ketika itu ada adegan silat dengan kapak. Dan itu pakai kapak asli. Itu kesalahan kami mungkin waktu itu. Propertinya semua realis. Jadi kami mengangkat itu cerita-cerita realis dan itu semua peralatan realis. Semua kelihatannya emang kayak kapak ya, emang kapak.
Dan akhirnya ada insiden sampai saat ini masih ada jejaknya. Ya Allah. Dan itu mungkin walaupun kami bisa mendapatkan juara 2 waktu kompetisi itu, tapi kami cukup memuaskan karena kami sudah melakukan latihan begitu panjang. Dan bagaimana kami cara membuat pondok di dalam sebuah panggung. Dan disitulah salah satu bisa memotivasi saya untuk lanjut ke kuliah di seni teater. Oh, dari situ awal mulanya awal bisa mulanya. mengambil kuliah jurusan teater ya. Iya. Oke, kita balik ke Bu Lydia ya Bu. Ini Sanggar Seni Batam sudah berkesempatan tampil di mana saja Bu selama ini? Ada di kebanyakan RRI juga ya. Terima kasih banyak untuk RRI selalu mendukung Sanggar Bintang Batam. Terus juga kita pernah juga tampil di acara PW Asgar. Pernah juga kita tampil di acara Pollux ya, Pollux gitu. Jadi adalah beberapa yang kita selama 7 bulan ini beberapa kali tampil gitu. Oke. Sejauh ini ada nggak Bu prestasi yang sudah pernah diterima oleh Sanggar Seni Bintang? Kalau prestasi mungkin sampai sejauh ini baru sebatas apa ya, penghargaan kali ya. Penghargaan gitu, piagam gitu. Oke Bu, ini kan Ibu sebagai General Manager Sanggar Bintang Batam ya. Cara Bu Lydia sebagai General Manager itu untuk mengenalkan seni teater ke halayak ramai atau ke halayak umum itu seperti apa Bu? Ya pertama kami dengan penampilan-penampilan, terus yang kedua juga sama seperti Pak Pandi, kami datang ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi dengan guru dan murid. Kami juga pernah mengadakan PDST, pelatihan seni dasar teater, itu di sanggar kami, itu kami mengundang guru-guru sekota Batam. Nah jadi untuk pengenalan itu ya kami lakukan seperti ini gitu. Dan kebanyakan mungkin saat ini masih harus kita yang lebih aktif ya. Iya. Gitu, untuk memperkenalkan ini gitu. Oke Bu Lydia, saya waktu SMA, SMP itu kan masih ada seni teater ekstrakurikuler istilahnya ya kalau masih sekolah. Atau apakah sekarang di anak-anak di kurikulum Merdeka itu sudah nggak ada atau masih ada? Beberapa sekolah sih saya lihat ada ya. Masih ada ya? Masih ada, gitu. Cuman mungkin belum terlalu aktif gitu. Tapi beberapa sekolah saya lihat ada dan kami pernah diundang ke beberapa sekolah juga untuk melihat pertunjukan mereka. Gitu. Oke. Sejauh ini apa saja tantangan dalam dunia seni peran di era sekarang Bu Lydia? Khususnya di Kota Batam? Kalau di Kota Batam itu seperti yang tadi saya bilang, kayaknya kita untuk sosialisasinya ini yang memang kita masih harus lebih giat gitu, untuk membuka informasi buat anak-anak, buat orang tua, gitu, bahwa ini teater ini seperti apa sih dan tujuannya kemana, terus keuntungannya apa sih, ini yang masih kita harus jelaskan ke mereka. Nah terus kalau untuk maaf tadi pertanyaan tantangannya. Iya. Ya tantangannya saya ini dulu waktu kecil itu sebenarnya tertarik dengan dunia teater, tapi orang tua saya itu melarang karena ya seperti kata Pandi bilang dulu dianggapnya dunia teater itu adalah dunia yang nggak bagus lah gitu kan. Nah tantangan saya itu adalah saya ingin mengubah citra teater yang buruk ini gimana caranya untuk menjadi teater yang positif. Gitu. Nah ini makanya saya selalu bilang dengan Pak Pandi, dengan Bos Idan, kita harus bikin citra teater itu berbeda dari yang dulu. Karena saya sudah mengalami nih tantangan dari orang tua saya, jadi kakak saya itu dilarang untuk ikut teater gitu. Sedangkan ya saya bersyukur pada saat anak-anak saya masuk ke dalam dunia peran, belajar itu mereka lebih banyak yang positif gitu. Oke. Baik Bu Lydia, sejauh ini tanggapan dari orang-orang atau ada nggak komentar miring dari orang-orang di sekitar mengenai Sanggar Seni Bintang Batam ini? Sampai sejauh ini sih belum. Jadi mereka masih bilang ini bagus, ini potensinya bagus dan kedepannya ini akan bagus sekali gitu. Itu yang kami dapat ya dari orang sekitar kami. Tadi Ibu Lydia sempat menceritakan suka dengan dunia teater tapi orang tua tidak mengizinkan ya, tidak merestui. Apa yang membuat Bu Lydia suka dengan dunia teater? Mungkin karena pengalaman waktu kecil, kebetulan dulu saya tuh tinggal dan lahir di Puncak, di Jawa Barat gitu. Saya
kampung dengan Bos Idan. Oke. Nah terus dulu di Puncak itu ada namanya September Theater, itu yang mendirikan almarhum Om Ali Sahab. Kebetulan karena dulu kami tuh sering main ke tempat beliau dan beliau tuh setiap kali, ayo mau ikut Om nggak lihat, Om mau bikin film gitu. Terus dia sering ngajak kita keliling gitu, maksudnya kamu mau lihat nggak nih? Dulu kan ada sinetron Rumah Masa Depan ya. Dia ajak keliling gitu, maksudnya kamu mau lihat nggak nih rumahnya si Bayu, rumahnya siapa gitu kan. Nah terus pada saat beliau latihan gitu, kadang-kadang nanti kamu datang ya lihat Om latihan gitu kan. Terus ada juga yang waktu itu pernah bikin film layar lebar dan Om Ali Sahab tuh bilang gitu, kamu mau lihat nggak? Om mau bikin film, nanti kamu lihat gitu. Jadi waktu pas saya datang, ternyata itu kan hanya kapal laut yang ditaruh di atas parit ya, dan kemudian diledakan gitu. Dari situ saya tertarik sekali gitu, saya bilang, wow keren banget ya gitu. Dari teater itu ternyata banyak sekali gitu hal-hal yang selama ini kita nggak pernah lihat gitu. Kita cuma lihatnya di film, wow jadinya kayak begini keren gitu kan. Di luar panggungnya nggak tahu ya. Di luar panggungnya kita nggak tahu. Ternyata oh bikinnya seperti ini gitu. Jadi itulah yang membuat saya dan kakak saya dulu tertarik dengan teater. Dan akhirnya pada saat kami kuliah, karena dulu kita nggak dikasih sama orang tua untuk belajar, di saat kuliah itulah kita mencoba mengekspresikan diri. Tapi kita lebih banyak di belakang layar. Karena mungkin kita ngelihatnya Om Ali Sahab itu pas di belakang layar terus kan. Jadi pada saat kami tampil waktu di kuliah itu ya kebanyakan kakak saya belajar untuk jadi sutradara. Tapi itu semua otodidak. Kami jadi otodidak belajarnya. Terus saya juga belajar untuk membantu perlengkapannya gitu. Dan itu sangat mengasihkan buat saya. Oke, menarik sekali cerita dari Bu Lydia ya. Kita balik lagi ke Sanggar Seni Bintang Batam dan Teater Peki Nyaring ya. Pasti ada selama ini mengajar dan mengurus anak-anak di Sanggar Seni Teater kan. Ada momen-momen lucu atau kesalahan-kesalahan di panggung nggak? Mungkin bisa dari Bang Pandi dulu. Ya sebetulnya kalau untuk kesalahan minim. Saya melihatnya minim, anak-anak sudah bisa improvisasi. Jadi bagaimana anak-anak itu ketika dia lupa dialog, dia bisa mengembalikan dialog itu kemana. Dan itu pun sudah di pas latihan pun udah sering di ngomongin. Jadi kita bagaimana kepintaran seorang aktor itu mengimprovisasi sebuah percakapan atau dialog itu yang lupa. Dan bagaimana caranya untuk kembali ke realnya. Dan itu ada latihan khusus juga yang kami latih. Dan mungkin yang paling sering diketemui sama anak didik mungkin yang sangat sulit itu emang demam panggung. Oh iya, demam panggung. Karena belum terbiasa. Kalau udah terbiasa, ada beberapa orang murid kami udah biasa tampil dan akhirnya mereka nggak lagi yang namanya demam panggung. Itu kalau demam panggung itu emang waktu yang menjawab. Tadi udah dijelaskan sama Bang Pandi latihan-latihan untuk improvisasi. Latihan-latihannya itu seperti apa? Ya, latihan-latihan yang diperlukan di dalam seni teater itu yang pertama itu olah vokal. Bagaimana artikulasi, bagaimana temponya dalam percakapan. Terus ada latihan olah tubuh, bagaimana gesturnya bisa lentur. Terus ada yang namanya olah rasa. Bagaimana rasa sedih itu emang kita rasakan di dalam emosi kita. Bagaimana ketika kita rasa marah itu memang dirasakan oleh diri kita, bahwa kita itu marah. Dan seharusnya ada pelatihan-pelatihan bagaimana sih dramatik readingnya. Pertama mungkin kalau kita di dalam naskah itu ada reading dulu, ada baca naskah, setelah baca naskah kita ada yang namanya dramatic reading. Bagaimana sih dramatiknya di dalam pembacaan berdialog. Terus setelah melakukan itu mungkin kita ke blocking. Blockingnya gimana dia dialog ini, di mana dia pindah, pas dialog ini dia apakah harus duduk, apakah dia harus berdiri. Terus setelah itu mungkin lebih ke setting panggungnya gimana, apakah kita buat rumah di dalam ruangan atau itu, itu tergantung naskah yang masing-masing. Nah sejauh itu sebetulnya kalau di dalam teater itu karena ini seni pertunjukan itu nggak bisa instan.
Biasanya minimal itu sebuah latihan sebuah seni teater kalau itu ingin menampilkan maksimal yaitu selama 4 bulan. Selama 4 bulan itu untuk satu pentas. Satu pentas. Dan selama 4 bulan itu apakah full seharian? Maksudnya sehari berapa jam? Enggak. Sebetulnya kita latihan nggak perlu lama, tapi manfaatnya yang kita lihat. Oke, Apalagi kita menghadapi anak-anak. Betul. Ya, kita latihan hanya maksimal 2 jam. Itu setiap hari tanpa libur atau ada liburnya? Biasanya kami minimal itu 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali dalam 1 minggu. Satu kalinya kurang dari 2 jam ya? Ya, palingan 2 jam maksimal. Tergantung nanti kalau mungkin pas-pas mau mentas mungkin agak full. Karena kita harus mempersiapkan namanya artistik atau setting. Kita harus mempersiapkan yang nama lighting dan tata kostumnya gimana, tata riasnya gimana. Itu harus kita pikirkan dari jauh-jauh hari. Oke, dan itu 4 bulan waktunya ya untuk bisa berhasil pentasnya? Ya, minimal 4 bulan. Minimal 4 bulan. Oke, sebagai seorang pelatih atau coach ya Bang Pandi ya, ada nggak maksudnya selama mengajarkan seni peran ke anak-anak itu mencoba untuk anak-anak itu untuk mengajak ke teman-temannya untuk ikut bergabung ke seni peran? Sebetulnya sangat banyak yang tertarik dengan teater. Apalagi ada namanya sekarang teater New Era di SMA IT Muhajirin itu. Dia itu sekolah baru berdiri dan hanya 2 angkatan sekarang. Jadi 80% dari SMA IT itu masuk ke eskul teater. Jadi minatnya lebih tinggi ke teater. Walaupun dia punya eskul-eskul lain. Tapi kalau untuk teater alhamdulillah sampai saat sekarang ini masih diterima dengan baik karena pertunjukan awal mungkin sukses dan anak-anak itu ibaratnya sekarang anak-anak muridnya 20 orang lah misalnya. Setidaknya 18 orang atau 17 orang masuk ke eskul teater dan dia telah diberi nama juga teaternya sendiri. Biar nanti tujuan awal teater Pekik Nyaring ini yaitu mengembangkan teater di sekolah-sekolah tingkat SMA. Nanti setiap SMA itu kalau bisa sudah mempunyai teater sendiri-sendiri. Nah nantinya mungkin kita akan mengadakan lomba teater tingkat remaja sekota Batam atau gimana. Itu tujuan awal kami, visi dan misi kami dari teater Pekik Nyaring. Dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya untuk menciptakan kegiatan tambahan ekstrakurikuler gitu ya, seni peran ya. Dan kami juga ikut di dalam yang namanya profil Pancasila tadi, P5, yaitu materi dari kurikulum ini kami menawarkan diri ke sekolah-sekolah. Bagaimana sih P5 teater ini bisa diterima juga di sekolah-sekolah. Nah, P5 ini kan khusus 1 semester itu adalah kegiatan P5. Jadi lebih leluasa kita untuk melatih ke sekolah-sekolah. Dan juga kami juga memperkenalkan ke bagaimana sih ke universitas-universitas yang ada di Batam karena kita ada lomba Peksimida. Pekan seni mahasiswa daerah, Peksiminas juga ada. Dan sekarang kita mulai mencoba berlahan-lahan dari tingkat SD, SMP, SMA, dan juga universitas. Oke, sebagai pelatih seni peran untuk anak-anak Bang Pandi, bagaimana caranya agar mental anak itu tetap terjaga selama bermain seni peran? Ya, sebetulnya mental, percaya diri, demam panggung itu kembali dengan kondisi berapa sering sih mereka itu tampil di depan umum. Jam terbang ya? Iya, jam terbang. Kembali ke namanya jam terbang. Bagaimana si anak-anak itu setiap dia tampil pasti dia akan merasakan mentalnya makin kuat. Salah satunya mungkin kita dengan latihan-latihan yang saya bilang dari awal, mungkin ke pasar kita ajak dia tampil dan untuk melatih mentalnya bagaimana sih menghadapi orang yang rame. Nah, mungkin lebih arahnya ke sana. Ya, tetap pasti ada evaluasi. Karena kita ada yang namanya tim produksi. Dan semua tim produksi itu apakah sudah bekerja keseluruhannya. Dan setiap tim produksi itu pasti ada pembubaran yang namanya tim produksi. Dan kita evaluasi setiap bagaimana si aktor, bagaimana sutradara, bagaimana si tata rias, lighting, artistik, stage manager,
bagaimana si pimpinan produksinya, apakah dia sudah berjalan dengan koridornya, itu akan kita evaluasi bersama-sama besar-besaran. Ada planning ke depannya nggak untuk Sanggar Bintang Batam serta Teater Pekik Nyaring? Mungkin Bu Lida bisa menjawab dulu, apa ada rencana ke depannya? Ada, kami rencana nanti akan mengadakan yang paling dekat ini monolog minggu depan, dan rencananya kalau bisa nanti kita akan mengadakan pementasan gitu. Pementasan itu yang kalau bisa dinikmati oleh masyarakat luas di Batam. Oke, kalau dari Bang Pandi di Teater Pekik Nyaring? Ya, sebetulnya sekarang kami sudah satu visi dan misi. Jadi ibaratnya Teater Pekik Nyaring dan Sanggar Bintang yaitu sudah mempunyai tujuan yang sama, dan kami sudah berada di dalam ruang lingkup yang sama. Dan satu kami tubuh ya? Satu tubuh, sekarang sudah menjadi satu tubuh. Dan akhirnya kami bagaimana untuk mencapai ini dengan bersama-sama sekarang. Oke. Jadi bagaimana Sanggar Bintang dan Teater Pekik Nyaring berkolaborasi untuk mewujudkan seniman-seniman teater yang berkualitas dan berintelektual yang berada di Kota Batam nanti. Oke, untuk harapannya untuk seni teater di Batam ke depannya? Harapannya semakin maju, semakin berkembang, dan menjadi sosok-sosok seniman yang bisa memberikan contoh baik itu di Kepulauan Riau terkhususnya di Kota Batam, dan bagaimana nanti kita seniman-seniman teater ini juga bisa tampil di keluar dari Indonesia, baik itu Singapura atau Malaysia, karena kita lebih dekat ke situ daripada ke ibu kota. Betul sekali. Ya. Dan kemarin kami sudah sempat beberapa kali ngobrol juga dengan seniman-seniman yang ada di Malaysia, dan mereka siap menampung kita untuk tampil di sana. Oke, sudah koordinasi ya? Sudah dikoordinasikan. Kalau untuk harapan Bu Lydia? Ya, saya berharap teater di Batam ini akan berkembang, dan talenta terutama untuk anak-anak muda ya, itu akan lebih bisa dikembangkan lagi. Saya berharap dari teater ini bisa membawa nama Kota Batam juga sampai ke tingkat nasional, bahwa Batam itu bukan cuma kota industri, tapi kita juga punya seni yang luar biasa yang bisa kita pamerkan keluar gitu. Oke, menarik sekali ya obrolan budaya kali ini bersama dengan kedua narasumber hebat dari Sanggar Seni Batam dan Teater Pekik Nyaring. Seperti yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi ya, pendengar ataupun pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, pentingnya seni peran itu ternyata tidak hanya terletak pada aspek hiburan saja, tetapi juga dalam pengembangan keterampilan sosial dan emosional anak. Anak-anak jadi belajar bagaimana menempatkan diri dalam posisi orang lain yang mengajarkan empati dan pemahaman. Dan dengan berperan sebagai karakter yang berbeda, mereka dapat mengeksplorasi perasaan dan situasi yang mungkin tidak pernah mereka alami secara langsung. Dan melalui seni peran, dunia menjadi panggung yang luas bagi anak-anak untuk menjelajahi, belajar, dan berkembang. Saya Aziza dan kedua narasumber yang hadir di sini pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa lagi di obrolan budaya selanjutnya.